infokan teman yang belum bergabung. Oke, kakak-kakak sebisa mungkin on cam ya, karena ini terkait aksi nyata yang mana nanti kita banyak diskusi ya, saling lempar dan tangkap jawaban baik terkait pengimbasan modul 1 dan modul 2. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pada malam ini ya, saya minta nih yang on cowok yang terlihat di layar saya baru Kak Firdaus ya. Saya harap dengan senang hati Kak Firdaus memimpin doa pembuka dulu lah. Oke Kak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak-kakak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran Zoom kita pada malam hari ini, marilah kita menundukkan kepala seraya berdoa. Semoga nantinya pembelajaran kita pada malam hari ini bisa kita serap dan kita terima dan bisa kita aplikasikan kepada peserta didik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik kakak-kakak. Ini 10:08, berarti 3 lagi yang belum masuk ya sambil berjalan. Karena ini tak bisa ditunda-tunda, ini malam nih. Makin larut malam bahaya, anak kebangun nanti tidur. Oke. Izin Kak Ardi, tak bisa on cam. Siap Kak. Mengikuti saja. Oke, siap. Aksi nyata. Nah, berkaitan dengan aksi nyata, berarti nanti sudah yang belum ngupload video, udah 2 video diminta. Pertama, video pembelajaran kakak, ya, tanpa kita evaluasi. Sekarang langsung video aksi nyata, yaitu praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. 2JP. Nah, terkait dengan ini, nah kita udah ini, kebetulan malam juga ini kakak-kakak, jadi tenangkan hati ya, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar ya. 2JP ini munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Nah, mudah-mudahan dari awal yang ini tenang, sehingga kita yang mungkin siang gerasak gerusuk, ada kegiatan yang mungkin sangat sulit untuk ditinggalkan, malam ini dengan santai, kita pikirannya tenang, ya fokus untuk belajar, karena ini udah pertemuan yang ke-13, kurang lebih 6 pertemuan tatap maya lagi kegiatan ini berakhir gitu ya. Jadi tak terasa 13 aja sudah kita lalui, apalagi cuma 6 pertemuan lagi. Rasanya nggak berat lah untuk kita melakukan itu. Jadi fokus agar yang sudah kita lalui sampai pertemuan yang ke-13 ini betul-betul dapat kita rasakan dan nikmati. Nah, selanjutnya doa bersama tadi sudah kita lakukan. Nah, kembali mengingatkan kakak-kakak untuk dapat menyalakan kamera ya.
kecuali mungkin anaknya lagi kebangun, cari tempat yang baik, ya kan, jangan sampai mengganggu aktivitas kita ini mengganggu orang banyak, termasuk keluarga inti yang kita sayangi itu. Matikan mikrofon saat yang lain berbicara, hadirlah seutuhnya, hargai waktu, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Nah, segala kegangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, halo kakak-kakak, tujuan sesi kali ini adalah satu, merefleksikan. Nah, kita cukup, makanya saya bilang tadi, sebisa mungkin kita on cam, karena kita kayak video call biasa saja, kayak video call biasa pakai handphone biasa aja. Kenapa? Karena kita hanya merefleksikan, mengkoneksikan antara modul 1 dengan modul 2 nanti, mengkoneksikan. Nah, jadi sambil berjalan silakan kakak-kakak di slide berikutnya kakak buka semua modul sehingga kakak-kakak tahu judul-judul besarnya di modul 1 apa dan judul-judul besar di modul 2 itu apa. Sehingga tergambarlah nanti dari itu apa sih kaitannya, kenapa kok ini dimulai dari modul 1 kok topiknya ini, sehingga topik 2 kok ini. Nah, kakak sendiri nanti bisa menghubungkan keterhubungan modul-modul itu. Sehingga nanti kok di modul 3 ini sih. Nah, itu dia. Yang kedua, memahami penugasan aksi nyata. Nah, nanti kita terakhir ada memahami aksi nyata. Nah, agenda sesi ini pertama merefleksikan koneksi. Ya, merefleksikan koneksi antar materi ini 30 menit. Nah, 30 menit kita melakukan refleksi terkait apa saja sih mungkin yang sudah kakak dapat atau kakak petik atau yang kakak ketahui dari modul 1 sampai modul 2. Yang kedua, penjelasan tugas aksi nyata, baik pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK, yang berpusat pada peserta didik, penilaian nilai massa. Nah, ini 20 menit nanti dijelaskan bagaimana terkait aksi nyata. Yang ketiga, dialog. Nah, kita dialog lagi, diskusi dan tanya jawab 7 menit, nanti tutup 3 menit. Dah, itulah kegiatan kita di malam ini. Nah, yang pertama, pembelajaran pertama merefleksi koneksi antar materi pada modul 1 dan 2. Nah, ini dia pertanyaannya. Silakan nanti kakak-kakak yang mungkin posisinya aman, nyaman, tenang ya. Sejauh apa pemahaman saya itu kembali ke kakak-kakak berarti ya. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Nah, menurut kakak, sejauh apa pemahaman kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Menurut kakak seperti apa? Nah, kemarin perasaan pertemuan yang keberapa itu, yang ke-7 atau yang ke-8 itu, ini udah kita bahas. Ini hanya merefleksi sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Oke, silakan kakak boleh di kolom chat, ya, boleh jawab langsung, silakan. Ya, saya beri waktu 3 menit dari sekarang.
Kak Yusuf, Kak Randi, di manakah Anda berada? Ayo Kak, on cam. Kita bahas-bahas santai saja. Kak Chan, Kak Panji. Tuh Kak Randi tuh. Terang kali Kak Randi, masih siang di sana. Jangan nak. Iya. Masih belum tidur. Belum Kak. Oke, di kolom chat sudah ada yang menjawab. Kak Suci, sejauh apa pemahaman terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Menggunakan metode yang beragam, kata Kak Suci, menciptakan lingkungan belajar yang efektif, memberikan umpan balik kepada siswa, mengenal diri dan sikap siswa, serta memfokuskan perhatian siswa dan merangsang pemikiran aktif siswa. Luar biasa. Lanjut Kak Puji, memastikan pembelajaran sesuai dengan tingkat kesiapan peserta didik dan pemahaman peserta didik tersebut. Luar biasa. Nah, semakin santai ya, tidak kaku di awal-awal karena pembelajarannya sudah kita lalui. Silakan Kak Firdaus, tadi raise hand itu. Lanjut Kak. Izin, saya tak bisa mengaktifkan kolom chat soalnya HP ini error. Oke, Jadi siap lanjut. kuncinya dari HP. Saya jawab di sini aja ya Kak. Saya jawab langsung aja ya. Siap. Kalau menurut saya guru harus menguasai materi dan mampu menyampaikan materi tersebut secara efektif kepada peserta didik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Bagaimana kakak-kakak yang lain? Halo, Kak Yusuf, di manakah Anda berada? Lanjut, Kak Panji. Kasih pantun dulu Kak Panji. Biar malam nih tak cepat timbul ngantuk tuh. Bentar. Muncul ya Kak Yusuf nih. Guru harus memahami konsep dasar, harus dapat memanajemen kelas. Wah, luar biasa. Lagi di mana nih Kak Yusuf nih? Jangan sampai bilang lagi di sawah ini. Gak. Lagi di rumah, Kak. Wah, kan mantap tuh. Oh, belakang itu menyala tuh. Background. Menyala dari tadi. Tapi tak nampak semua, tak ada yang nampak gambarnya. Itu dia, tinggal nih. Hilang lah, tinggal berempat lagi ya. Oke, lanjut ya. Nah, lanjut pertanyaan berikutnya. Nah, yang pertanyaan tadi Kak Chan menjawab, guru PJOK dapat memfasilitasi peserta didik efektif, bermakna, menyenangkan dalam proses pembelajaran. Oke, oke, oke.
Nah, silakan di kolom chat lagi. Sejauh apa pemahaman kakak terhadap strategi mengajar? Terkait strategi mengajar, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar? Kembali durasi waktu 3 menit. Oke. Akan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sembilan. Apa pemahaman kakak-kakak tentang strategi? Oke, di sini sudah masuk. Kak Yusuf Hussein menjawab, guru harus bisa melakukan pendekatan mengajar terhadap peserta didik. Nah, teknik mengajar yang baik sehingga mudah dipahami dan dimengerti oleh peserta didik. Oke, Kak Firdaus, pertama, metode dan teknik yang digunakan harus fokus kepada tujuan pembelajaran. Ya, kebutuhan kelas dan materi yang disampaikan. Oke, luar biasa. Kak Randi, strategi mengajar dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti kemampuan memilih metode yang sesuai, memahami kebutuhan siswa, mengelola kelas, dan membuat pembelajaran lebih menarik. Oke, Kak Puji, strategi mengajar yaitu cara, ya, cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Strategi mengajar jelas dan menarik, dapat membuat siswa lebih nyaman dan mudah memahami materi yang disampaikan. Oke, luar biasa. Kakak-kakak yang lain bagaimana? Masih ditunggu.
Kak Suci, strategi mengajar baik guru PJOK adalah bisa melakukan pendekatan dengan cara memilih metode dan teknik pembelajaran yang pas dan efektif. Oke. Kak Chan. Wah, panjang sekali nih. Memahami strategi pembelajaran PJOK sangat penting bagi guru untuk mencapai tujuan pembelajaran, membuat pembelajaran lebih menarik, memfasilitasi. Oke, sangat luar biasa. Oke, baik. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga yaitu tentang sebentar. Pertanyaan ketiga adalah sejauh apa kakak-kakak memahami tentang model pendidikan gerak? Nah, sejauh apa kakak-kakak memahami tentang model pendidikan gerak? Nah, silakan waktu 3 menit dari sekarang. Model sejauh apa kakak-kakak memahami model pendidikan gerak? Oke, di sini sudah ada jawaban dari Kak Suci. Model pendidikan gerak membantu siswa mengembangkan gerak dasar, khususnya anak SD, ya, dan bisa mencangkup konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan. Wis, luar biasa. Kak Yusuf, pendekatan pembelajaran yang memiliki tujuan untuk peningkatan keterampilan. Oke. Kak Firdaus, pendekatan yang menekankan pada penguasaan konsep dan keterampilan gerak pada peserta didik.
Oke. Kakak-kakak yang lain. Oke, Kak. Lanjut. Kak Puji, model pembelajaran yang mengajarkan siswa untuk memahami hubungan antara gerak yang dipelajari dalam berbagai kegiatan pendidikan jasmani. Oke, masuk. Oke, masih ada? Randi. Randi, aduh. Hidung udah mulai kesumbat nih. Kak Randi, model pendidikan gerak lebih efektif jika mengedepankan metode pembelajaran langsung. Nah, ini dia. Contohnya di mana siswa diberi kebebasan untuk mencoba dan mengembangkan keterampilan gerak sendiri. Oke, Kak Sofi, pembelajaran gerak merupakan bagian dari pendidikan yang meningkatkan kemampuan kognitif, sikap, dan keterampilan. Oke, Kak Chan, model pendidikan gerak atau sering disebut movement education, wih, luar biasa, adalah sebuah pendekatan pembelajaran dalam pendidikan jasmani olahraga daripada tentu konsep gerak yang meliputi apa yang meliputi titik dua. Terputus dia ini. Oke, pertanyaan terakhir. Oke, selamat bergabung Kak Azi. Tinggal ketua nih berperang dengan jaringan. Kak Azi, aman jaringan Kak Azi? Jaringan Pak Haji meleleh juga nih Kak. Aduh, Maklumlah. Tadi aja Azi ujian anak sampai jam 6 kami baru Kak. Gagal pula sesi kedua tuh. aduh, lembur lah hari ini berarti ya Kak. Lembur lah Kak, itulah jaringan azab hari ini. Jadi kalau Ini mengulang NBK baru kayak bisa mana masuk tuh Kak. mengulang? Apa Kak? Mengulang jadinya NBK. Iya, sesi kedua untuk hari ini literasinya ngulang Kak. Waduh, apa Tambah lembur-lembur. jadi harinya lagi. Minta uang kopi lebih itu berarti itu sama kepala sekolahnya. Udah bingung awak tadi. Sedang sesi ketiga aja tadi dah jam berapa baru selesai itu? Jam kurang. Oke. Selesai. Ya, Iya. sambil mengikuti ya Kak ya. Oke. Iya Kak. Silakan. Ini Tapi pertanyaan jaringan ya. jaringannya agak lelet nih Kak. Oke, siap-siap. Nanti jika berat off cam aktifkan di kolom chat Kak. Iya iya Kak. Nah, ini Oke Kak. pertanyaan selanjutnya.
Ini kita membahas pembelajaran yang udah kita lakukan saja ini hari ini. Makanya kalau seandainya kakak sulit rasanya mengetik, boleh ngomong langsung ya. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan kebugaran? Nah, ini lagi masuk lagi ke judul modul berikutnya. Sejauh apa kakak-kakak memahami terkait model pendidikan kebugaran? Nah, waktu 3 menit. Silahkan. Apa yang nyangkut kiranya sulit untuk mengetik, boleh ngomong langsung. Terkait pendidikan kebugaran. Oke, wes. Ada loh. Ada suaranya? Ada. Oh, udah. Dengerin. Hmm. Oke. Saya bacakan dulu di kolom chat. Kak Puji, dalam model ini peserta didik diajarkan untuk melakukan aktivitas fisik yang mengaitkan gerakannya pada kehidupan sehari-hari. Oke. Kak Suci, model pendidikan kebugaran adalah bentuk pola hidup sehat peserta didik melalui aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari. Siap.
Kak Firdaus melakukan aktivitas gerak tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Tujuan pembelajaran komputer tidak hanya terbatas dan meningkatkan kebugaran fisik, tetapi juga mencakup pengembangan keterampilan motorik. Oke, Kak Sofi, Kak Randi. Model pendidikan kebugaran berfokus pada membangun kebiasaan hidup sehat dan meningkatkan kebugaran fisik siswa. Oke, Kak Yusuf, merupakan konsep yang digunakan untuk mengukur tingkat kebugaran fisik seseorang. Oke, baik. Nanti terakhir kita simpulkan ya, Kak, dari jawaban-jawaban yang mungkin sudah Kakak paparkan. Selanjutnya yang nah, yang ini. Sambil saya menunggu pertanyaan jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Yang sudah menjawab, silakan lanjut menjawab pertanyaan yang ada lagi. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait sport education model terkait SEM? Silakan. Kak Chan menjawab pertanyaan yang sebelumnya. Model pendidikan kebugaran adalah pendekatan pembelajaran pendidikan jasmani menekankan pada pengembangan kebugaran jasmani siswa. Tujuan utamanya adalah untuk membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menjalani hidup aktif dan sehat. Oke. Lanjut pertanyaan berikutnya, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait sport education model atau yang familiar disebut dengan SEM? Ini adalah seperti gambarannya seperti hari terakhir sebelum penutupan. Nah, kita sudah melakukan sport education model. Waktu tatap muka kita melakukan kegiatan ini. Sudah kita sharing, belajar bersama. Sudah kita terapkan permainannya. Lalu kira-kira apa pemahaman kakak terkait sport education model tersebut? Suci, SEM merupakan pendekatan yang disukai peserta didik di mana peserta didik berhak memilih perannya. Oke. Yusuf. Oke, bolehlah Kak Yusuf on mic-nya biar enggak sepi kali. Kita bahaslah sedikit sejauh apa Kak Yusuf mengetahui tentang SEM ini sampai saat ini. Boleh, Kak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. SEM itu merupakan salah satu pendekatan
pendidikan jasmani yang dirancang untuk memberikan pengalaman olahraga yang lebih otentik. Jadi salah satunya memiliki tujuan itu untuk mengembangkan keterampilan olahraga dan pengetahuan. Gitu. Dari permainan yang sudah kita terapkan kemarin, kira-kira apa yang jauh lebih kakak tangkap nih? Waktu permainan kita desain, tapi kita buat seakan-akan itu sudah internasional. Partisipasi aktif. Jadi dari yang saya tangkap semalam itu ya ya partisipasi aktif, antusiasme yang tinggi, Sehingga semuanya memainkan perannya ya. Ya, semuanya memainkan perannya, bisa berkolaborasi dengan tim dengan baik. Nah, itu. Dan juga bisa ya apa ya? Pemahaman tentang karakter masing-masing lah gitu. Oke. Sehingga waktu permainan kemarin saya yang cuma melihat aja, padahal hadiah kita tahu itu semua ica-ica ya kan. Tapi Ya, harga diri juga ya. itu yang menimbulkan antusiasme kita jadi tinggi kan, karena itu tadi mungkin karena harga diri sebenarnya. Meskipun kita tahu bahwa hadiahnya itu ya kita sendiri yang buat gitu kan. Makanya ya menurut saya tadi itu menimbulkan antusias kita jadi tinggi, partisipasi kita jadi lebih aktif dengan metode SEM kemarin. Sekaligus dapat mengembangkan keterampilan kita. Dari permainan-permainan yang kita buat sendiri, otomatis juga menambah keterampilan kita. Jadi, ada pembelajaran baru nih, ada keterampilan tentang permainan yang baru. Nah, seperti semalam itu kan termasuk, kalau menurut saya itu meskipun sudah pernah dilakukan, tapi dengan modifikasi dengan bola besar, itu memunculkan pengalaman atau keterampilan yang baru lah buat saya. Gitu. Yang biasa mungkin terfokus pada bola kasti ya. Lebih fokus pada bola kasti. Kemarin dikembangkan jadi pakai bola voli, bahkan bola pekaret yang lebih besar. Terus cara mukulnya biasanya kita menggunakan bat ya kan. Kita ganti dengan tangan. Ya pokoknya intinya kan dengan permainan semalam itu satu ya mengembangkan keterampilan lah, menambah wawasan kembali. Makanya menimbulkan partisipasi aktif untuk kita ya, karena tadi salah satunya adalah apa tadi ya, partisipasi aktifnya tuh karena itu tadi rasa ego bukan ego ya, apa namanya, ini harga diri harga diri itu tadi karena harga diri gitu. Oke, terima kasih Kak Yusuf. Silakan kakak-kakak yang mau menambahkan. Ini karena kalau pembelajaran lain itu kan termasuk ini yang paling banyak menghabiskan waktu dan paling banyak kita praktek. Silakan. Tadi Kak Chan. Boleh Kak Chan, lanjut Kak Chan. Terima kasih. Kak Chan nih. Saya melanjutkan pembicaraan Kak Yusuf tadi. Oke. SEM itu suatu kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik, kemudian dilakukan mulai perencanaan, persiapan, hingga melakukan suatu event yang dianggap sudah
pertandingan final. Jadi masing-masing peserta itu telah diberikan porsinya masing-masing, tugasnya masing-masing. Jadi melakukan tugasnya masing-masing sesuai dengan karakter pesertanya masing-masing. Jadi kegiatan itu yang menariknya di sana, karena dia yang melakukan, dia yang merancangnya, kemudian supporternya dia, pemainnya ya kelompoknya masing-masing, kemudian dari mulai hadiahnya pun dirancang sendiri. Jadi kegiatan ini yang sangat menariknya di situ. Kemudian memberikan kepercayaan kepada peserta untuk melakukan sebuah event, walaupun itu event hanya berbentuk permainan, betulnya permainannya permainan yang standar, tetapi karena ada lapangannya dimodif, kemudian alatnya dimodif, akhirnya itulah yang membuat permainan itu menjadi menarik. Hanya itu yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Kak Yusuf. Jadi intinya ya melanjutkan yang tadi, yang disampaikan Kak Chan tadi juga, ya intinya permainan sham ini ya karena menariknya gimana ya? Karena dia menciptakan situasi yang sebenarnya kan ya. Jadi dimodifikasi permainan itu dimodifikasi seolah-olah itu kita berada di pertandingan yang sesungguhnya gitu. Jadi itulah yang membuat menarik, karena seperti semalam kita buat pertandingan itu seolah-olah kita nih mengikuti event besar, ada kameranya ya kan, ada pelatihnya, bahkan ada reporternya. Nah, itu sehingga permainan ini dibuat sedemikian rupa mirip dengan keadaan yang nyata gitu kan. Nah, jadi menimbulkan ya, makanya menurut saya ya Sam ini sangat luar biasa sehingga menimbulkan pengalaman baru gitu loh. Dan jelas mengembangkan keterampilan juga sih menurut saya. Terima kasih. Oke. Berarti memang puncaknya Kak dari kegiatan tatap muka kemarin itu, puncaknya itu di permainan SEM itulah. Ya, yang awalnya dari mengenal diri sendiri, jadi kita mengenal diri kita, posisinya kita sebagai apa, di situ kita juga yang tahu. Terus bagaimana pembelajaran itu berdiferensiasi, ya, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan lapangan, sesuai dengan sarana yang ada, ya, sehingga yang paling terlihat itu terakhir itu jangan sampai kita lupa, yaitu unsur keselamatan. Untuk unsur keselamatan yang mungkin di sekolah kita masih menggunakan main kasti, rondes atau apalah gitu, masih pakai pentungan itu kan, sehingga semalam dimodifikasi dengan pukulan tangan saja sehingga tidak membahayakan baik teman ataupun belakang yang baik teman ataupun lawan yang berada di posisi belakang. Biasanya itu yang sering terjadi itu, setelah mukul pentungannya entah kemana-mana itu. Nah, yang penting dia niatnya lari ke pos-pos yang sudah disediakan. Nah, sekarang terlihat sudah nih keamanannya seperti itu, bolanya tidak membahayakan. Nah, itu tadi baru posisi pentungannya, belum lagi yang mukulnya. Memang betul-betul pengen gebuk gitu kan. Pengen betul gebuk sehingga kayak ada dendam pribadi gitu. Nah, kalau kemarin kan hanya bola, nah ini yang terasa itu yang terakhir ya siapa itu Kak Azi itu yang harus jungkir balik kena bola voli.
Tapi kalau tim sebelah itu sepertinya memang niatnya memang target menang banget itu, pelatihnya aja serius sekali. Betul-betul menjiwai perannya. Oke, terima kasih. Nah, ini Zoom kita yang terakhir kemarin yang ini. Silakan kakak-kakak jawab kembali. Ini pertanyaan terakhir sebelum masuk ke tugas aksi nyata. Sejauh apa pemahaman kakak terkait asesmen otentik? Nah, kata Maya siang kemarin. Waktu 3 menit, silakan. Selamat bergabung, Ketua. Mohon maaf Kak Ardi, memang kacau betul jaringan sini Kak Ardi. Wah, sama-sama menyala tuh sama Kak Yusuf tuh backgroundnya tuh. Mohon maaf Kak Anugrah, tidak kami maafkan. Kacau, kacau. Kacau. Paket pula yang habis kata dia memang. Kakak-kakak yang lain gimana nih? Yuk silakan segera. Kanugrah sambil berjalan ya. Itu ada pertanyaan di layar. Ya silakan dijawab di kolom chat. Kakak-kakak yang lain juga. On cam sehingga kita bisa enak nih saling bercerita. Nah, karena waktu kurang lebih 40 menit lagi kita selesai. Berarti sejauh apa pemahaman terkait asesmen otentik ya Kak dia? Betul Kak. Sejauh apa? Ini terkait Zoom kita siang kemarin ini yang Anugrah repot juga tuh ya. Siap, Kak Yusuf, lanjut. Kak Chan, asesmen otentik adalah pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan yang merupakan suatu bentuk penilaian yang dirancang untuk mengukur kemampuan siswa secara langsung. Wes, sekadar mengetahui apa yang mereka ketahui. Oke. Kak Azi, penilaian dirancang untuk mengukur kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan keterampilan situasi yang nyata dan relevan. Oke, luar biasa. Pak Firdaus dapat
mendemonstrasikan pemahamannya melalui aplikasi menjawab permasalahan. Ini kata menekankan pada tugas atau kegiatan yang relevan dan nyata yang mencerminkan suatu situasi dunia nyata. Ada dek pasal tak? Ada. Okey. 1, 2, 3. Mana Nanang Dre? Balik ni nak balik. buatan. Balik buatan. Mana Dre? Pacar kan? Oke, selanjutnya Suci, penilaian yang dilakukan dengan melibatkan prestasi, motivasi, dan sikap keterampilan siswa selama pembelajaran. Kak Nugrah, asesmen pembelajaran memungkinkan siswa untuk menunjukkan pemahaman, kemampuan. Oke. Intinya nyata dan relevan. Oke, terima kasih kakak-kakak. Selanjutnya, tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Keterampilan pedagogik guru PJOK dan berpusat pada peserta didik. Nah, itu tadi tugas penjelasan pertama adalah merefleksikan ulang ya judul-judul besar dari modul 1 sampai modul 2 terkait apa saja yang sudah kakak pahami sampai di titik ini ya. Sehingga kita masuk pada pembelajaran yang kedua pada malam ini, yaitu tentang penjelasan tugas aksi nyata. Nah, nanti kakak-kakak akan membuat tugas aksi nyata sesuai dengan instruksi yang ini. Setelah mempelajari modul 1, modul 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu. Jadi jika kakak ngajar di SD, SMP, dan SMA sesuai dengan yang kakak ampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Nah, kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi salah satunya, menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK.
Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan 1. RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik. Nah, setelah kakak membuat RPP yang semuanya ada 3 kaitan yaitu sesuai lingkungan belajar, strategi apa yang kakak buat untuk berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik. Nah, jadi di aksi nyata ini, kakak harus membuat 2 hal. Yang pertama adalah kembali kakak mengupload RPP atau modul ajar, yang mana di situ ada rencana asesmen otentik yang tertuang di modul. Nah, yang kedua, rekaman video pada saat pelaksanaan mengajar di kelas masing-masing. Nah, ini tidak jauh beda kakak-kakak dengan yang mungkin saat ini kakak hadapi terkait PPG, ya. Jadi kakak rancang pembelajaran kakak-kakak yang mana di situ modulnya terlihat ada pengembangan lingkungan, ya. Pengembangan lingkungan maksudnya yang kemarin, jika lapangan itu luas kita perkecil, jika lapangan itu panas kita cari tempat yang teduh, yang nyaman. Nah, terlihat di video itu. Yang kedua, strategi pembelajaran. Kakak harus terlihat di modul itu tadi, strategi pembelajaran apa yang kakak muat sehingga berpusat pada peserta didik kakak. Nah, yang ketiga, kakak terapkan apa saja asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Ketika semua itu sudah kakak muat di modul, silahkan kakak terapkan di proses pembelajaran kakak. Ya, langsung saja tanpa video taktek. Nah, kakak langsung buat, jalankan proses pembelajaran kayak hari biasanya kakak mengajar, kakak rekam. Ya, kakak rekam pada saat pelaksanaan PJOK, praktek mengajar di kelas masing-masing. Nah, rekaman video berisi 1, ada kegiatan pembelajaran awal, ya. Ada kegiatan pembelajaran awal seperti membaca doa, absensi, sampaikan tujuan pembelajaran, ya, mungkin ada pendinginan atau ice breaking atau game yang bertujuan untuk ke pembelajaran inti. Yang kedua, kegiatan pembelajaran ini maksimal 30 menit. Nah, kegiatan pembelajaran inti. Nah, inti ya. Jadi kalau yang kegiatan awal tadi itu tidak dihitung. Jadi kegiatan intinya maksimal 30 menit, ya, tanpa edit. Nah, jadi sama ini perintahnya seperti video PPG. Ya, kakak lakukan ini ada kegiatan awal, terus kegiatan intinya 30 menit tanpa edit. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran akhir. Nah, ada kegiatan pembelajaran akhir, ya. Ada mungkin sesi tanya jawab, ya, atau bahkan pendinginan, ya, ada terlihat di video tersebut. Yang keempat, ada refleksi pasca pembelajaran. Refleksi pasca ini setelah pembelajaran. Nah, ini tadi, ya, ada refleksi. Kita tanya ke peserta didik sampai ke testimoni peserta didik. Ya, testimoni peserta didik ini kita tanya ini bahwasannya bagaimana pembelajaran hari ini,
menyenangkan tidak, ya, seru tidak, atau apa yang kurang, apa yang membuat seru, atau apa yang membuat tidak seru. Dalam penilaian aksi nyata, nah, fasilitator perlu memastikan semuanya sudah terunggah di LMS, modul, dan videonya. Jadi kakak-kakak, nanti videonya boleh seperti biasa, bebas. Mau kakak unggah di Drive, unggah di YouTube, di apa, silahkan. Atau mungkin yang video ukinnya sudah jadi, boleh langsung aja link itu aja tautkan, ya kan? Linknya itu ditautkan, apalagi yang video yang tanpa editnya itu pasti semuanya sudah ada. Oke, silakan Kak Nugrah. Nanti kalau dia lebih dari 30 menit, misalnya 35 menit atau 40 menit, tak apa-apa Kak D? Tak masalah ya. Kalau seandainya kurang dari 30 menit barulah mungkin. Tapi kalau 30 menit itu masih ada kegiatan intinya, belum selesai, lanjutkan saja, tak apa Kak. Oke. Kak Firdaus, lanjut Kak. Kak D mau nanya juga. Iya. Ini kan kata kakak tadi kan kalau link yang video PPG-nya ditautkan ke LMS boleh. Itu kan durasinya kan sampai 1 jam lebih, 70 menit tuh Kak. Nggak apa-apa tuh Kak. Nggak apa-apa tuh Kak. Saya nanti fokus ke Jadi boleh diedit gitu? kegiatan intinya kita nanti yang berarti saya nah, masalah itu aja dua kali silakan bikin video baru. Oh jadi intinya buat video baru aja Kak? Oke Kak. Sip, terima kasih Kak. Stop. Berarti ada dua video yang harus, yang pertama kemarin video pembelajaran. Nah, sebelum materi dijelaskan. Yang kedua ini video pembelajaran setelah materi dijelaskan. Oke. Jadi kakak-kakak, setelah pertemuan tatap maya yang ini, nanti kita tidak ada lagi saya menampilkan slide demi slide-nya. Hanya saja nanti tatap maya yang berikutnya kita membahas video hasil upload video yang di LMS kakak-kakak. Nanti saya buka satu-satu di saat kita tatap maya ini. Nah, kita akan bertanya nanti ke sumber videonya, yang lain memperhatikan apakah sudah terlihat di sana diferensiasinya, ya, apakah di sana sudah terlihat asesmen otentiknya. Nanti kita tampilkan video kakak masing-masing di sana. Oke, lanjut Kak Chan. Terima kasih. Itu tadi agak putus-putus tadi suaranya. Ya Kak. Tadi agak putus-putus penjelasan. Cuma saya ingin bertanya sedikit, yaitu mengenai tadi 30 menit itu intinya aja. Jadi satu kali pertemuan kita buat 45, pendahuluannya 10, kemudian pendinginan dan rubriknya 5 menit. Nggak ada masalah kan? Nggak masalah Kak. Fokusnya yang nomor 2 itu. Terlihat kegiatan pembelajaran intinya. Ya. Jadi
Kalau di depannya kakak mau buat awalannya games apa silahkan. Tapi saya fokus nanti di kegiatan pembelajaran intinya karena pengen melihat ada nggak di situ kakak menerapkan lingkungan belajar yang kondusif, strategi mengajarnya sama penerapan asesmen otentiknya di sana dalam 30 menit itu. Ada lagi kak? Terus putus ya? Yang jelas yang saya nilai adalah kegiatan intinya selama 30 menit ya kak ya. Jadi jangan terlalu kaku di video, kakak rekam aja mau berapapun durasinya, saya hanya melihat di video khusus di pembelajaran intinya. Oke, baik. Pastikan semua ngupload ya kak sebelum tatap maya yang berikutnya. Sekitar 6 hari ke depan kita tatap maya yang berikutnya. Sehingga materi di tatap maya berikutnya kita hanya membahas video masing-masing yang sudah kita upload di LMS. Penjelasan teknis video yang awal belum diupload begini. Nah, itu dia. Dikompres aja kak, di capcut atau di apa? Sehingga nanti tak berat kapasitasnya. Ya nanti minta bantu sama Kak Panji itu. Wah, Kak Panji, Kak Arif di sekolah tuh ada juga tuh. Bantu paham. Arif. Awak enggak paham ini mau ngompres ini. Soalnya biasanya pakai kain. Oke. Kak Yusuf ketinggalan info saya. Jadi Kak Yusuf, kita nanti ada aksi nyata lagi yang akan ditampilkan di tatap maya 5 atau 6 hari ke depan. Jadi saya tidak ada menampilkan slide lagi. Sehingga yang kita bahas hanya video aksi nyata kakak-kakak yang sudah kakak upload di LMS. Jadi kita tampilkan satu persatu videonya. Nah, kakak-kakak yang lain melihat di situ. Ada nggak di situ 3 aspek. Mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik. Nah, intinya dalam 30 menit video inti, ya, pembelajaran inti itu ada terlihat lingkungan yang kondusif, strategi pembelajaran, dan asesmen otentiknya. Itu ya Kak Yusuf. Oke. Selanjutnya penjelasan teknis aksi nyata. Hanya ada satu bukti dari kemampuan, yaitu tindakan. Nah, ini kata-kata mutiara dari Mary Ebner. Ya, hanya ada satu bukti dari kemampuan, yaitu adalah tindakan. Jadi kalau orang hanya berbicara, dulu saya kayak gininya, saya bisa juga seperti itu, gitu kan? Tak bisa kita pegang penuh kalau belum ada tindakan atau cerminan, ya. Nah, penugasan mandiri, praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, tujuan pembelajaran khususnya peserta dapat memahami aksi nyata dalam pengembangan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Ya. Nah, selanjutnya, kembangkan RPP atau model ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan
sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Yang kedua, dalam pengembangan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali mulai dari modul ajar atau yang telah kakak kerjakan di modul 1.6, pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik atau backward design, pengetahuan keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. Nah, yang B, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dapat mengkomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan atau asset based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yaitu model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan modifikasi sekolah Anda. Adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dilampirkan RPP modul ajar. Nah, implementasikan penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Nah, kemudian unggah atau upload RPP modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat melaksanakan pembelajaran PJOK di LMS sesuai alur dengan ketentuan sebelum due date atau batas akhir. Nah, ini rubrik-rubrik penilaiannya. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Yang kedua, jujurlah. Tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang kakak-kakak lakukan untuk memperbaikinya. Bersikaplah selektif, ya. Lihatlah ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pembelajaran PJOK sebelumnya, dan tuangkan ide, gagasan, rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Nah, ini rubrik penilaiannya, ya sangat baik, yaitu peserta mampu mendeskripsikan 3 kriteria dalam refleksinya. Nah, baik peserta mendeskripsikan 2 kriteria, cukup hanya 1 mendeskripsikan, kurang peserta belum mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya. Nah, ini rubrik penilaian saat kakak nanti mengisi refleksi. What, so what, know what. Nah, ini lini masanya kakak-kakak. Yang pertama adalah penyusunan aksi nyata atau RPP atau modul ajar. Yaitu setelah sesi persiapan aksi nyata. Yang kedua, lanjut kakak menyusun aksi nyata pembuatan video pembelajaran. Nah, yang ketiga, upload RPP dan video pembelajaran. Rentang 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Nah, 8 hari dari sekarang ini sudah harus di-upload. Yang keempat, penilaian karya nyata dan refleksi setelah upload
video. Yang terakhir, refleksi aksi nyata. Nah, kita tatap maya 8 hari kemudian setelah ini. Kita membahas video yang sudah kakak upload di LMS. Nah, sesi terakhir kakak sebentar izin saya cek sampai terakhir. Oh, ini udah sesi tanya jawab lagi kakak-kakak. Pembelajaran pertama tadi mengaitkan antara modul 1 sampai modul 2. Yang ketiga adalah tentang aksinya. Yang kedua tentang upload aksi nyata. Yang ketiga adalah diskusi dan tanya jawab. Silakan kakak-kakak, dari pembelajaran tahap yang pertama tadi mengaitkan sampai pembelajaran SEM dan otentik. Yang kedua adalah aksi nyata. Silakan kakak-kakak yang masih kurang paham mungkin tentang aksi nyata atau hal yang lainnya sampai ke titik ini, boleh kita saling tanya jawab. Apapun yang berkaitan dengan PKG PJOK ini. Silakan. Waktu kita 10 menit untuk tanya jawab ini. Oke, silakan. Kak, tadi mohon diulang penjelasan tadi, Kak. Tadi saya terputus-putus. Banyak juga kawan-kawan yang nanya tentang link video yang video apa tadi, Kak? PPG tadi, Kak. Apakah bisa kami tampilkan ke LMS atau tidak? Nah, putus tadi, Kak. Oke, terima kasih, Kak. Nah, video yang sudah kakak upload mungkin di tugas untuk PPG, itu mungkin sudah video yang terbaik yang sudah kakak lakukan ya. Sehingga itu kan bukan hanya untuk program hal kecil, video PPG itu juga sudah program yang luar biasa bahkan untuk masa depan ya kan. Jadi saya rasa video itu juga sudah video yang terbaik, sehingga jika video PPG itu menurut kakak sudah yang terbaik ya, tidak disalahkan ya, sangat dibenarkan jika video itu saja yang kakak upload di LMS, walaupun durasinya 2 JP, 1 JP, tapi fokus penilaian saya hanya di inti, di kegiatan inti. Jadi saya tidak menilai ice breakingnya, saya tidak menilai itu. Jadi kan apalagi dengan kesibukan kita yang luar biasa kan, nah, jelas memakan waktu lagi, video ngedit lagi segala macam, ngupload lagi gitu kan. Jadi video yang ada saja, tapi dengan konsekuensi, dengan kesepakatan, memang dalam waktu 8 hari ini kakak sudah tempelkan link drive, link YouTube atau link apapun saja itu udah kakak tempel di LMS, sehingga saya bisa ngoreksi. Terus tatap maya berikutnya bisa saya tampilkan video-video kakak satu persatu, kita bahas. Gimana? Cukup jelas Kak Firdaus, Kak yang lain-lain? Oke, Kak, sangat jelas. Terima kasih, Kak, atas jawabannya. Oke, thank you. Nah, ini ada Kak, materi pembelajaran bebas ya Kak, semester ini atau untuk pembelajaran. Boleh Kak, Kak Chan, bebas saja Kak, ya. Tapi kalau seandainya memang kita memang membuat reel, silahkan juga, itu lebih baik juga. Atau videonya udah lewat pun nggak masalah. Tapi kalau kita membuat reel, kita sudah belajar dari modul 1 sampai saat ini, sampai ke aksi nyata, terus memang besok jadwalnya PJOK, ya, kita buat reel, ya, kita langsung rekam, langsung upload juga di hari itu lebih baik. Itu tergantung enaknya kakak-kakak aja. Yang penting saya tunggu linknya. Yang penting saya tunggu linknya sehingga saya bisa buka, jangan dikunci ya. Kita tampilkan di tatap maya berikutnya. Kita fokus hanya membahas aksi nyata kakak-kakak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan?
Oke, silakan Kak Yusuf. Oke Kak, berarti linknya itu kalau kita uploadnya di YouTube aja, berarti pakai link YouTube aja nggak masalah Kak ya? Jadi nanti kan Kakak tengoknya dari YouTube gitu kan. Terus yang kedua adalah ini penguploadan linknya itu di bagian yang mana ya Kak ya? Di titik berapa? Nah, nanti saya screenshot ya Kak, kirim ke ini. Biasanya kan kita hanya bisa ngirim tugas satu. Ini terkait pertanyaan Kak Suci juga nih. Kemarin ada nanya juga. Kebetulan waktu kegiatan tatap muka kemarin, video kegiatan kakak-kakak kan terpisah itu kan antara link foto dan link video ya kan. Nah, begitu dimasukkan link video di submit. Nah, nanti yang kedua link foto pula ini masuk. Nah, sedangkan yang terekam adalah submit yang terakhir. Jadi video dimasukkan, foto dimasukkan, foto yang tertinggal, masukkan video yang tertinggal. Nah, bagaimana biar dua-duanya masuk? Nanti kakak masukkan dulu tugasnya, mungkin modulnya dalam bentuk PDF seperti ngupload tugas biasa. Terus kan ada komen di bawahnya itu Kak Yusuf. Setelah kita ngupload ini terus ada komen. Nah, di komennya itu kakak sematkan link videonya. Oh gitu. Jadi yang pertama kita masukkan berarti yang mana dulu? Apa dulu? Modul dulu. Modul kan dulu. PDF. Nah, baru nanti di bawah kan ada komen. Komennya itu komentar. Di link videonya. Tulis aja link video aja. Jadi dua-duanya terkirim. Oke. Kalau enggak nanti dia yang terakhir dikirim itu yang kebaca. Kalau itu kan berbarengan. Oke, siap. Jadi nanti saya tinggal blok, masuk ke tab baru, saya tempel, langsung keluar dia ke YouTube, ke Drive gitu. Oke. Siap. Terima kasih. Siap Kak Yusuf. Lagi kakak-kakak, kita ada 10 menit terakhir lah ini. Sambil ngopi, ya nggak apa-apa. Yang lain mana nih? Kameranya udah pada tidur kah? Tinggal sesi tanya jawab nih. Udah ngorok semua kayaknya. Habis paket nih sampai pagi, nanti masih off ini, masih on. Tugas dokumen nanti saya lihat due date-nya Kak Chan. Terakhirnya kapan untuk itu upload? Kayaknya tanggal 4 lah, kemarin lah. Ini udah tanggal 5 ini. Selagi bisa di-upload, upload aja Kak. Nanti paling keterangannya jadi late dia, jadi terlambat dia. Kalau ditunda-tunda makin numpuk nanti ini. Tugas tuh saya lihat panjang kali perjalanannya itu. Nanti di sesi terakhir saya infokan satu-satu. Misalnya Kak Chan, tugas berapa yang belum nanti saya infokan satu-satu. Cuma karena sifatnya tugas ini sensitif, ya kan? Saya sebetulnya segan untuk ngasih tahu langsung di grup umum, di grup besar. Jadi saya japri lah besok satu-satu. Yang tidak dijapri berarti aman. Tidak ada tugas yang belum selesai. Segan kita. Nanti kan jadi kepikiran pula. Silakan Kak Suci. Kak, untuk tugas yang link 2.1 sampai 2.5 itu bisa diakses Kak? Kan saya 2 kali masukannya tuh. Satu yang link foto, satu link video. Bisa Kak Suci, bisa. Oh bisa, oke. Tak masalah ya Kak? Enggak, aman. Nanti kalau tak aman saya japri Kak Suci. Mana videonya nih, belum ini kan. Kasih ya Kak. Oke, siap. Ada lagi? Kita cukupkan? Besok jam 7 sudah OTW nih Kak Yusuf. Waduh, berat mata. Mana Kak? Oh, ke Pekanbaru? Iya, ke Pekanbaru, ke Gerakannya. Aduh.
Libur terus. Jalan-jalan. Meliburkan. Iya. Jalan-jalan. Tapi harus ada pengimbasan itu. Kalau nggak ada pengimbasan enak ya. Dan kita manfaatin fasilitas aja kan. Ngimbaskannya ini nanti ke peserta. Nggak dapat, habis kita. Tanggung jawabnya Kak ya sebenarnya ya. Iya. Kaca, lanjut Kaca. Ya, terima kasih. Ini kalau dilihat dari modul, banyak nih tugas yang belum dikumpulkan nih. Dari mulai 2.1 sampai titik 5, kemudian masuk lagi ke modul 2.6. Itu ada berapa tugas itu? Iya. Karena sebetulnya setiap kegiatan tatap maya, buka modul itu ada aja tugasnya Kak Jan. Yang disuruh merefleksi lah, ya kan? Yang disuruh upload ini, upload itu gitu. Kayaknya kita butuh tatap muka lagi lah kayaknya. Untuk membahas yang belum diupload ya. Iya, bahas tugas-tugas. Ketawa Kak Suci. Kak Suci ketawa, setuju ya Kak ya? Padahal udah mau demam juga ya kan, kegiatan 3 hari habis baterai. Setuju Kak Yusuf, setuju. Seminggu lagi. Kardi, usulkan lagi tatap muka lagi. Tebal, dompet tebal. Andiko tebal. Gas. Baru muncul kalau ngomong tatap muka ya. Kita usul nih apa untuk KPPS besok? Kamera tuh on kan. Tutup ya. Kardi, Apa tahu ada Kardi, Kak Mozel, apa udah menutup? KPPS banyak. Lagi ngedrop dulu. Saya malah pusing hari ini. Putus kontrak saya tadi. Tadi PC aja besok. Foto dan screenshot. Siap, bantu saya datang itu. Teko. Kami lagi bikin apa nih Gandhi? Kami nggak bisa ikut untuk lewat. Awas ada input data orang tu. Berapa? Scoring tadi. Halo? Udah jelas? Oke, dah. Oke, jelas. Siap. Oke. Beradu kata Kak Chan. Oke. Begitu cerita tatap muka langsung gas semua. Mudah-mudahan nantilah. Ini kan pertemuan kami juga penyegaran ini untuk fasilitator, penyegaran untuk fasilitator sekalian Hari Guru Nasional Provinsi Riau kegiatannya. Jadi nanti kalau ada kesempatan suruh ide nanti saya sampaikan lah sebagai koordinator Fasda ya kan. Saya sampaikan nih peserta kalau bisa penutupannya secara resmi juga. Gimana resminya? Tatap muka, jangan penutupannya tatap maya gitu kan. Karena penutupannya nanti biasanya cuma Zoom tatap maya. Kegiatan PKD PJOK ini resmi ditutup. Rasanya kan kurang enak ya. Tapi kalau tatap muka kan wah semangat itu. Kabarnya penutupannya di Batam, Kak. Cair. Kalau yang di Batam itu informasi sementara masih untuk fasilitator. Jadi gelombang 1 di Batam, gelombang kedua belum tentu nih di mana. Kalau Kak Arif itu dia di Batam itu, dia gelombang 1 tuh enak. Kalau Kak Ardi
Kardi fasilitator semuanya semuanya di Batam, kami ikut lah ya. Bayar dewek. Ajak kami nih. Ke Batam pula. Bisa aja tapi tidak ada klaim. Bayar dewek. Kalau semangatnya kayak gini 2025 ikutlah daftar untuk fasilitator. Kak Firdaus dia udah daftar dah Kak Ardi, dah itu dah. Agak. Udah ada daftar juga tuh Kak. Kalau fasilitator hidup semua kamera tuh nanti. Kapten tuh bagus tuh. Panji nak Bantun. Panji, masuk dah. Oke, ini dah begitu nih. Boleh lah pantun ke ice breaking ke apa tengah malam nih. Kalau tengah malam ice breaking lain tuh Kak. Oh itu ya. Apalagi Kak Firdaus tuh. Betul lah Kak Panji, mati lampu di Sabau. Bohong. Tidak tuh dong. Di kamar dia sendiri enggak yang mati enggak. Buka kamera coba. Buka kamera coba Panji. Mati gelap mati. Dapat rasa gelap. Nak cakap budak bertumbuk tak mungkin gelap kan hari malam. Entah di mana tadi silakan ini PPS. Nah, itu dia. Yang di layar nih, pantun dulu. Kami tak pandai pantun tuh Kak Ardi, yang pandai pantun tuh Panji, Per, Kak Suci. Itu di layar ada, tinggal baca. Ini lagi apa nih ya? Lagi bikin undangan nih Kak. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Mantap. Cakep lah. Sebutlah cakep, Kompir. Cakep. Jika ada yang kata yang salah, mohon bisa mantap. Dimaklumi. Tuh. Oke, yang kedua. Jakarta naik hendak beli bakso dan roti. Cakep. Bersama guru. Apa sesangkut dan terinspirasi. Cocok. Masuk. Cair. Lanjutkan. Hush. Assalamualaikum. Timbul pas untuk baca pantun aja nih memang Kak Panji nih. Oke, kan udah baca pantun lah. Tidur dah. Terima kasih. Oke, baik ya Kakak. Kita selesai sudah. Penting ya. Banting. Oke. Baik. Selesai sudah materi kita hari ini, yaitu mengaitkan antara modul 1 sampai modul 2, terus terkait tugas untuk aksi nyata. Jadi jangan ditumpuk-tumpuk Kak, tugasnya ada waktu kosong, santai, ya, langsung diupload, dikerjakan, sehingga tidak menumpuk. Yang ditumpuk itu nanti uang transport. Jadi nanti bisa diklaim kalau seandainya tugas itu mumet kita jadinya. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya paparkan. Terima kasih kakak-kakak yang sudah berpartisipasi aktif.
ya, walaupun dimanapun, kapanpun, dan kita masih diharapkan untuk tetap selalu haus akan ilmu-ilmu baru, gebrakan-gebrakan baru, pengalaman-pengalaman baru, sehingga kita semua masih membutuhkan info-info terbaru. Jadi jangan putus-putus untuk terus belajar, ya, jalanin kegiatan yang mungkin kakak-kakak sekarang kegiatannya double ya, lagi PPG, lagi PKG gitu ya kan. Tetap semangat kakak-kakak ya, walaupun di LMS-nya sekarang sudah menumpuk itu e-kinerja, sertifikat mandiri PMM, tapi yang paling enak itu ada lingkaran sertifikat pendidik itu. Mudah-mudahan kakak semua yang di sini lulus ya, lulus sehingga atau bertambah bersemangat lah untuk kegiatan-kegiatan. Karena saya sendiri juga seperti itu. Gimana kita mau semangat ya kan? Mau semangat. Kasarnya dapurnya sendiri masih terombang-ambing gitu kan. Sedangkan ya itulah kegiatan yang kalau berbicara sedikit tentang pengalaman saya ikut guru penggerak itu, posisinya saya masih ngajar di pesantren. Ya, tahulah pendapatan di pesantren di swasta tuh seperti apa. Terus satu-satunya guru yang mata pelajaran PJOK, yang mana yang lain udah PNS, sertifikasi. Nah, setiap ngumpul bikin baju. Setiap ngumpul bikin baju. Gitu ya kan. Biar kompak. Iya sih gitu kan. Cuma kan mereka tidak tahu kondisi kita seperti apa. Tapi kalau seandainya kita faktor X-nya atau motivasinya itu sudah stabil, pasti kita semangat untuk mengikutinya lebih. Jadi jangan sampai begitu nanti mudah-mudahan kakak-kakak lulus terus malah menjadi lebih vakum gitu loh. Malah jadi lebih udahlah, gaji udah utuh, sertif udah dapat, udahlah mau hidup stay aja nyaman, janganlah. Ayo lebih aktif lagi kegiatannya, ikuti apa yang ada, ikuti, nanti rugi. Apalagi kalau seandainya murid-murid kita lebih melek iptek, lebih semangat belajarnya daripada kita, nanti kita ketinggalan. Ini contoh mungkin seperti Kak Chan, Kak Sofi, atau kakak-kakak yang lain. Sampai jam segini aja untuk kegiatan kayak gini aja masih semangat untuk mengikutinya, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan online dulu lah. Tepuk tangan online. Oke, stiker online pun boleh lah. Panji Sampai saat ini mancing tuh, masih Kak. mengikuti kita. Itu dia makanya gelap, kata dia mati lampu tuh. Rupanya entah di paret mana, entah di kanal mana, pantas lah mati lampu. Belakang rumahnya mancing tuh. Pakai starlet. Starlet yang ada. Tengok Sofi, Kak Suci, ya kan, yang kewajibannya harus sebagai ibu tetap semangat untuk mengikuti. On kamera. Oke, sudah 21.54, kayak waktunya istirahat kakak-kakak. Jangan sampai kegiatan ini yang harusnya menambah ilmu malah mencari penyakit ya. Kita tutup. Siapa nih jadi doa penutup? Mana nih? Itu doa tidur langsung tuh. Kasih, mana kasih? On Kak. Halo Kak Azi. Kak Azi. 1, 2, 3. Capek lang. Halo. Pimpin doa dulu. Telolok. Doa babak aja Alah, lah. telolok lah matu. Doa ya. Dah, yuk kita berdoa sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini. Alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai.
berdoa, selesai. Kasih pantun Kak Zi, kasih pantun. Nah, Oke. Terima kasih kakak-kakak kesempatannya, selagi masih bisa senyum, bisa kemudian hati kita semakin baik dan semakin terbuka untuk hal-hal positif lainnya. Terima kasih sudah sampai di tahap ini. Lebih kurang mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panji, kasih pantun Panji. Panji paling pandai. Sini tak ada kisah mati lampu ni. Senangnya. Buah durian dimakan burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Itu dia. Luar biasa. Aduh. Kau masuk ilmu Panji ke apa Bang? Oke, silakan. Kakak yang mungkin mau istirahat silakan boleh live. Kamu Zel, Kak Uci dia risau lah, kena tunggu. Kak, pamit dulu Kak. Ya, pamit dulu ya, Jin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. misalnya. Apa dia Tadi tak foto